Bismillahirrahmanirrahim. Coba rasa kabrot icel nih korek. Selamat berjumpa kembali sahabat dari Lamas TV di mana saja Anda berada. Setelah terjadi gelombang hijrah dari kelompok Islam Jamaah LDII yang menyebabkan semakin terpuruknya sumber daya baik dana maupun massa dari komunitas sekte sesat yang berdiri sejak tahun 1941 itu, menyusul kini terjadi gelombang yang lebih dahsyat, yakni aksi pelaporan Sultan Aulia ke polisi. Mantan pengikut Islam Jamaah pimpinan Abdul Aziz Sultan Aulia yang dalam beberapa tahun terakhir ini hijrah secara bergelombang keluar dari ajaran LDII, kini secara bergelombang pula melaporkan Abdul Aziz alias Sultan Aulia ke Bareskrim Polri, yang dilanjutkan oleh para mantan dari berbagai daerah yang ikut membuat pelaporan ke Ditreskrim Polda masing-masing. Hari Selasa 11 Juli 2023, ratusan mantan pengikut Abdul Aziz alias Sultan Aulia itu mendatangi Reskrim Polda Jawa Barat untuk melaporkan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi dalam kelompok sempalan berakidah takfiri itu. Penistaan agama yang disangkakan atau yang didugakan yang dilakukan oleh beliau itu adalah 156 dan atau pasal 156A Junto Undang-Undang 1 PNPS tahun 1965 tentang penistaan agama dan penafsiran tentang ajaran agama yang secara serampangan. Abdul Aziz alias Sultan Aulia dalam beberapa tausiahnya yang di hadapan pengikutnya menegaskan bahwa hanya dengan berbaiat kepadanya seseorang bisa selamat di dunia dan masuk surga. Orang-orang Islam yang tidak berbaiat dan tidak berjamaah dengannya akan masuk ke dalam neraka. Para saudara jamaah, itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat di neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Dirinya bahkan menyebut Ormas Muhammadiyah dan NU yang meskipun bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, namun karena tidak berimam, tidak berjamaah dan tidak berbaiat, maka mereka adalah calon ahli neraka semua. Tangan Allah beserta jamaah, barang siapa yang menyendiri pastilah menyendiri ke neraka. Nah, di Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 40-41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah, tapi ya juga tidak ada imam. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah.
Abdul Aziz alias Sultan Aulia adalah pemimpin tertinggi di dalam Ormas LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dialah sesungguhnya yang memegang hierarki kepemimpinan dari ormas yang awalnya bernama Darul Hadis atau Islam Jamaah, namun dibekukan pada tahun 1971 melalui surat keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1972 berganti nama menjadi Yakari, lalu menjadi Lemkari, dan pada tahun 1990 berganti menjadi LDII hingga saat ini. Meskipun dalam LDII sebagai ormas yang resmi itu memiliki struktur pengurus pusat sampai daerah, namun jajaran pengurus organisasi itu sesungguhnya tidak memiliki kuasa apa-apa dalam mengendalikan ormas itu. Yang memegang kekuasaan, menggerakkan massa, serta penggalangan dana dan penggunaan anggaran operasional organisasi adalah sepenuhnya di bawah kekuasaan Abdul Aziz alias Sultan Aulia selaku imam besar. Abdul Aziz alias Sultan Aulia ini adalah imam ketiga dari LDII, melanjutkan keamiran sebelumnya yang dipegang oleh ayahnya, yakni Nur Hasan Ubaidah Lubis, amir pertama sekaligus pendiri dari Islam Jamaah LDII. Dilanjutkan putranya Amir yang kedua, Abdul Thohir, dan sekarang dipegang oleh Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai Amir yang ketiga. Pemerintah dan Majelis Ulama telah berkali-kali mengingatkan agar Islam Jamaah LDII meninggalkan ajarannya yang menyimpang, yakni akidah takfiri, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak segolongan dengannya. Di hadapan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2006, kelompok ini mengaku telah berparadigma baru dan telah meninggalkan akidah takfirinya. Namun pada kenyataannya, kelompok ini tetap menjalankan gerakan bawah tanah dan tetap meneruskan pemahaman takfirinya serta berbagai bentuk amalan dan ajaran yang menyimpang dari syariat. Abdul Aziz Sultan Aulia membentuk sejumlah organisasi underbow untuk melindungi ajaran dan amalan-amalannya yang menyimpang itu. Organisasi seperti LDII, Senkom Mitra Polri, dan Persinas Asad terus digerakkan untuk membuat berbagai program kemasyarakatan guna mengalihkan perhatian masyarakat, pemerintah dan ulama, sehingga program-program itulah yang nampak di luar dan berhasil menciptakan kesan yang sangat baik dan dinilai sebagai organisasi yang sesuai dengan program pemerintah. Namun sesungguhnya di balik berbagai program itu tersembunyi sebuah ajaran dan amalan yang sangat berbahaya, yakni mengelabui pemerintah, membodohi jamaah, menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan di tengah umat yang sesungguhnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara, merusak persatuan. Ini yang tidak terlihat keluar karena semua dilakukan secara tersembunyi dan sangat rapi. Ketika aparat pemerintah, pejabat atau ulama datang berkunjung ke tempat mereka, maka yang diperlihatkan adalah hal-hal yang bersifat normatif dan sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Namun ketika para pejabat itu telah pulang, ajaran dan amalan yang menyimpang kembali digencarkan. Inilah yang mereka sebut sebagai fatona bituna budi luhur, sebuah taktik berpura-pura baik untuk menyembunyikan kejelekan dan penyimpangan. Sebuah taktik yang mirip takiyahnya kaum Syiah. Maka apakah kita masih yakin bahwa kelompok ini mengklaim dirinya sebagai pembawa Islam yang paling murni, sementara ajaran dan amalan-amalan praktik muamalah mereka dipenuhi dengan kedustaan dan tipu daya? Sudah saatnya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia serta pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil ketegasan membubarkan kelompok yang mengganggu dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara itu. Sebelum semuanya terlambat, sebelum terlalu banyak makan korban dan kerusakan di segala lini kehidupan. Kami bersama teman-teman dari Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat telah melaporkan
kasus penodaan agama yang dilakukan oleh SA Sultan Aulia di Reskrim Umum Polda Jawa Barat. Dan kami sudah menerima surat tanda terima laporan. Sekian ceramah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.